Di tengah gemerlap reuni SMA yang dipenuhi canda tawa dan pencitraan kesuksesan, seorang pria berpenampilan sederhana berdiri diam di sudut ruangan, menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang tampak, bukan hanya masa lalu yang kelam, tapi juga identitas yang selama ini tak seorang pun duga. Ia bukan sekadar sopir seperti yang mereka kira, dan kedatangannya malam itu bukan tanpa alasan. Tapi apa yang sebenarnya ia cari di balik senyum pura-pura dan tatapan basa-basi para teman? Lamanya, di balik reuni dan senyum palsu, ada seseorang yang datang membawa masa lalu dan kebenaran. Like and subscribe sekarang, sebelum semuanya terlambat. Langit sore itu menggantung mendung kelabu, seolah menggambarkan isi hati Nazar yang sedang kacau. Di tangannya, sebuah amplop berwarna putih gading tergeletak di meja kayu, rapi, elegan, dan mengusung nama-nama besar yang pernah ia hindari selama bertahun-tahun. Reuni 15 tahun SMA Bakti Nusantara. Begitu tertulis di bagian atas undangan itu, dengan font emas mencolok dan logo sekolah yang dulu baginya lebih seperti kandang tekanan daripada tempat menimba ilmu. Ia membaca ulang undangan. Itu untuk ketiga kalinya. Lengkap dengan waktu, tempat, dan dress code mewah. Black tie gala di Hotel Amerta Grand, pukul 19 WIB, hari Sabtu. Kalau kau datang, pasti banyak yang terkejut, kata Tika, sambil menyeruput teh hangat yang disediakan pembantu rumah tangga, Nazar. Wanita itu duduk santai di sofa ruang tamu rumah Nazar yang megah. Walau dari luar, siapapun takkan menyangka kalau rumah itu milik seorang miliarder. Nazar hanya menghela napas. Pria berusia awal 30-an itu mengenakan kaos hitam polos dan celana training abu-abu. Kontras dengan isi rumahnya yang mewah dan tertata penuh cita rasa. Apa gunanya datang kalau aku tetap dianggap si anak miskin dari gang belakang? Gumamnya lirih. Tika menatap sahabat lamanya itu, sorot matanya tenang namun penuh penekanan. Dulu mungkin ya, tapi sekarang kamu bukan siapa-siapa lagi, Zar. Kamu adalah Nazar Alfarezi, CEO PT Bumi Mandiri Property. Orang-orang itu perlu tahu siapa yang sebenarnya mereka abaikan dulu. Nazar tertawa kecil, pahit. Dan jadi apa aku di mata mereka nanti? Sekadar pembuktian, aku tak butuh pengakuan dari mereka. Tika tersenyum lembut. Kamu butuh penutupan, bukan pengakuan. Kalimat itu membuat Nazar diam. Penutupan, iya, mungkin itu yang ia perlukan. Sudah 15 tahun berlalu sejak ia meninggalkan semuanya tanpa pamit. Saat itu, hidupnya terlalu berat untuk ditanggung. Ayahnya bangkrut, ibunya jatuh sakit, dan ia harus memilih bekerja sebagai kurir sambil kuliah malam-malam. Semua mimpi tentang jadi orang sukses dan diakui menguap begitu saja. Satu-satunya yang ia bawa dari masa SMA hanyalah nama-nama yang sering mengejeknya, dan satu nama yang selalu membuat dadanya sesak. Cynthia. Dia akan datang. Kata Tika seolah membaca pikirannya. Nazar langsung menoleh. Siapa? Cynthia. Nama itu bergema di pikirannya, seperti gema di lorong panjang masa lalu. Cynthia, si gadis aktif yang selalu tersenyum, yang tak pernah ikut-ikutan merendahkannya, yang sempat duduk di sebelahnya saat guru membagi tempat duduk secara acak. Nazar tak pernah berani bicara banyak, hanya sesekali menjawab pertanyaan atau tersenyum canggung. Tapi di balik diamnya, hati remajanya dulu diam-diam menggenggam perasaan yang belum sempat ia utarakan. Ia meremas amplop di tangannya. Dan, kalau aku datang dengan mobil sederhana, pakai jas pinjaman, lalu duduk sendirian di pojok ruang pesta, apa itu akan mengubah apapun? Tidak, jawab Tika. Tapi kalau kamu datang sebagai dirimu yang sekarang, dengan keyakinan, bukan kemewahan, itu akan mengubah semuanya. Nazar diam lagi. Ia memandang keluar jendela, melihat mobil Alphard hitam yang biasa ia gunakan. Sendiri. Di balik semua kekayaannya, ia memang hidup seperti bayangan. Tak suka sorotan, tak suka menjadi pusat perhatian. Dunia bisnis mengenalnya sebagai pria tertutup, low profile, tapi cerdas dan cepat mengambil keputusan. Tidak banyak yang tahu siapa pemilik sejati dari PT Bumi Mandiri Property. Ia lebih nyaman disangka manajer atau bahkan supir. Mungkin sudah waktunya, bisiknya sendiri.
Tika mengangguk seolah menyetujui tanpa perlu mendengar jelas. Malam. Itu, setelah Tika pulang, Nazar duduk sendirian di ruang kerjanya. Di mejanya, berjejer rapi dokumen proyek properti, proposal ekspansi internasional, dan beberapa penghargaan yang tak pernah ia pajang. Ia menatap cermin besar di sudut ruangan, memperhatikan dirinya. Pria dewasa dengan raut wajah matang, mata yang menyimpan banyak cerita, dan tatapan yang tak lagi dipenuhi keraguan seperti dulu. Ia lalu mengambil ponsel, membuka galeri foto, dan menemukan satu-satunya foto masa SMA yang masih ia simpan, foto kelulusan. Di sana, di barisan tengah, Cynthia tersenyum cerah, berdiri beberapa meter dari dirinya, seolah mereka memang selalu terpisah oleh jarak yang tak kasat mata. Nazar menyentuh layar itu pelan, aku akan datang. Sabtu malam tiba dengan cepat. Langit gelap bersih tanpa bintang, namun lampu-lampu mewah Hotel Amerta Grand menyala terang, seolah menyambut tamu-tamu istimewa dari masa lalu. Di halaman depan hotel, mobil-mobil mewah berjejer, seakan bersaing, pamer siapa yang paling mahal dan mengilap. Ada deretan Mercy, BMW, hingga Porsche. Para tamu turun dengan busana glamour, senyum merekah, dan raut penuh percaya diri. Di antara kemewahan itu, sebuah mobil Innova hitam keluaran lama berhenti tepat di depan lobi. Dari dalamnya keluar seorang pria dengan jas hitam sederhana, dasi polos, dan sepatu pantofel yang sudah tampak usang di bagian tumit. Beberapa petugas hotel sempat ragu menyambutnya. Namun pria itu berjalan tenang, menyerahkan undangan, dan mengangguk sopan. Itulah Nazar. Ia melangkah masuk ke dalam ballroom dengan dada sedikit berdebar. Bukan karena takut, tapi karena banyak kenangan menyerbu bersamaan. Lantai marmer yang mengkilap, suara musik jazz yang mengalun pelan, serta tawa-tawa, renyah dari orang-orang yang pernah mengisi hari-harinya di masa remaja. Nggak salah ini tempat reuni, gumam seorang pria paruh baya kepada temannya, sembari melirik Nazar dari ujung kepala hingga kaki. Mereka tertawa pelan, sinis. Nazar mendengarnya, tapi ia tetap tersenyum, menunduk sopan, lalu berjalan ke meja registrasi. Nama Pak? Tanya. Panitia. Nazar. Nazar Alvarezi. Petugas sempat terdiam, lalu mencari-cari di daftar. Matanya mengerut. Oh, ini, ya, Nazar. Wah, udah lama nggak dengar nama ini. Dulu kayaknya pendiam banget ya, Pak. Nazar hanya membalas dengan anggukan. Kecil. Petugas memberinya name tag, lalu menunjuk tempat duduk tamu. Ballroom sudah mulai penuh. Meja-meja bundar tertata rapi, tiap meja memuat 8 kursi, dihiasi taplak putih dan vas bunga segar. Di panggung utama, backdrop besar bertuliskan Reuni 19 tahun angkatan 2009, SMA Bakti Nusantara. Karena masa lalu adalah jembatan yang menghubungkan hati Nazar memilih duduk di meja pojok, tak jauh dari minuman. Ia mengamati sekeliling, mengenali wajah-wajah lama yang dulu sering menghiasi papan prestasi, atau sebaliknya, papan pelanggaran. Ada yang kini jadi dokter, pengusaha, influencer, bahkan pejabat. Suara tawa keras menggema dari meja tengah, tempat geng populer berkumpul. Di sanalah Nazar melihat Andra, dulu kapten basket sekaligus ketua OSIS. Wajahnya masih sama, hanya sedikit lebih dewasa. Di sebelahnya ada Rico, dulu tukang bully yang selalu memanggil Nazar tukang antar paket. Dan di antara keramaian itu, matanya berhenti pada satu sosok. Cynthia. Dia baru saja datang, mengenakan gaun biru muda yang sederhana namun elegan. Rambutnya dikuncir rendah, dan senyumnya tetap sama. Hangat, lembut, tapi kali ini ada sedikit bayangan kelelahan di bawah matanya. Nazar sempat terpaku. Waktu memang berjalan, tapi perasaan diam-diam itu seolah tetap di tempatnya. Gila. Nazar? Suara berat di belakangnya memecah lamunan. Kamu beneran Nazar? Nazar menoleh dan mendapati Fahrul, teman satu bangkunya dulu di kelas X. Masih ramah, masih cerewet. Ya, aku, jawab Nazar. Tersenyum. Wah, sumpah, aku hampir nggak kenal. Gimana kabar? Kerja di mana sekarang? Dengar-dengar jadi sopir. Ya? Pertanyaan itu tidak terdengar jahat, hanya spontan. Tapi beberapa orang di sekitar ikut menoleh, memperhatikannya dengan mata penasaran.
Nazar tersenyum saja. Iya, bisa dibilang begitu. Wah, hebat juga kamu mau datang. Salut bro, yang lain aja udah pada jadi orang, baru kamu yang tetap humble begini. Fahrul menepuk bahunya, tertawa, tak sadar bahwa orang yang dimaksudnya itu sedang duduk di depannya. Nazar bangkit dari kursinya, berjalan perlahan menuju bar minuman. Ia butuh menarik napas. Di sana, berdiri sendirian, ia kembali memperhatikan suasana. Beberapa orang mulai naik panggung, memperkenalkan diri, memamerkan pencapaian. Ada yang jadi direktur bank, konsultan internasional, pemilik klinik estetika. Nama jabatan besar bergema dengan percaya diri. Nazar hanya diam. Hingga akhirnya dari kejauhan mata Cynthia bertemu dengan matanya. Hening sesaat. Nazar tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tapi perempuan itu melangkah pelan mendekat, lalu berdiri di sampingnya. Masih ingat aku? Tanya Cynthia, tersenyum kecil. Nazar menatapnya. Mana mungkin aku lupa. Mereka tertawa kecil, canggung. Kamu sopir pribadi sekarang ya? Tanya Cynthia pelan, tanpa nada merendahkan. Nazar mengangguk. Begitulah kira-kira. Cynthia tampak ingin bertanya lebih jauh, tapi kemudian diam. Terima kasih udah datang malam ini. Dulu aku pikir kamu nggak akan pernah balik lagi ke lingkaran ini. Aku pun sempat berpikir begitu. Ada hening yang nyaman di antara mereka. Tak perlu banyak kata. Namun dari sorot mata Cynthia, Nazar bisa menangkap bahwa ada banyak hal yang tidak dia katakan. Entah tentang hidupnya, atau tentang kenangan, yang belum selesai. Nazar kembali ke tempat duduknya dengan hati yang tak menentu. Suasana ballroom semakin riuh. Tapi di dalam dirinya, justru semakin sunyi. Ia datang bukan untuk dipuji. Ia datang untuk mencari kedamaian. Namun semakin banyak wajah-wajah lama yang datang menyapa dengan senyum basa-basi dan pertanyaan tajam tersembunyi, semakin Nazar merasa bahwa kebenaran tak bisa selamanya disembunyikan. Malam masih panjang, tapi Nazar tahu, waktunya akan tiba. Dulu kau cuma anak gang kecil yang suka numpang wifi sekolah. Ucapan dari Rico, yang terdengar ringan namun syarat nada merendahkan, masih terngiang di telinga Nazar meski sudah sejam berlalu. Ia duduk diam di meja sudut ballroom, sementara suasana reuni kian riuh. Lagu-lagu nostalgia dari masa SMA diputar, beberapa teman naik ke panggung menceritakan kisah sukses mereka, dan gelak tawa menggema tanpa jeda. Tapi tidak di kepala Nazar. Ia memejamkan mata sejenak. Suara dari masa lalu datang satu persatu, seperti gema yang enggan padam. Si kurir buku lewat. Lu tuh nggak usah mimpi kuliah. Paling juga kerja antar-antar barang. Lu kebanyakan diem karena malu kan jadi orang miskin? Luka-luka lama yang tak pernah sembuh kini terbuka kembali, digaruk oleh suara-suara kenangan. Nazar meneguk air mineral di depannya pelan. Tangannya sedikit bergetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena marah dan sedih. Ia tak pernah minta dilahirkan dalam kemiskinan. Tapi mereka, teman-teman SMA-nya memperlakukannya seperti kutukan. Masih bisa senyum sendirian, Zar? Suara lembut itu menghentikan aliran pikirannya. Nazar menoleh cepat. Di sana berdiri Tika, mengenakan gamis navy dan shawl satin yang disampirkan anggun. Ia membawa 2 cangkir teh hangat. Aku butuh minuman ini, kata Tika, meletakkan 1 cangkir di depan Nazar. Kamu kelihatan kayak orang yang lagi menahan diri buat nggak lempar kursi. Nazar tertawa pelan, getir. Aku nggak sangka mereka masih seperti itu. Nggak ada yang berubah. Bukan mereka yang enggak berubah. Kamu yang udah tumbuh terlalu jauh dari mereka. Tika duduk di sampingnya, menghela napas. Tapi kamu tetap datang. Itu hebat. Aku datang buat cari penutup teks. Tapi ternyata, rasanya kayak buka luka. Tika menatap Nazar lama, lalu berkata pelan, belum terlambat untuk mengakhiri bab lama dengan cara yang benar. Beberapa menit kemudian seorang MC naik ke panggung dan mengumumkan sesi memory wall. Slide foto-foto masa SMA diputar di layar besar. Suasana jadi lebih tenang, bahkan sentimental. Layar menampilkan foto-foto tahun 2009, kegiatan OSIS, lomba kelas, upacara bendera, hingga acara kelulusan. Dan di satu foto, terlihat Nazar muda, berdiri di pojok kanan belakang barisan,
mengenakan seragam lusuh, memegang map nilai. Semua orang tertawa melihat diri mereka yang dulu, tapi saat foto Nazar muncul, beberapa hanya diam. Ada yang mulai mengingat. Ada yang menatap Nazar diam-diam, menyadari bahwa pria itu tetap datang, meski dulu sering diabaikan. Nazar menatap layar dengan mata sembab. Itu bukan tangisan, tapi kegetiran. Ia ingat hari foto kelulusan itu. Ia datang terlambat karena harus mengantar paket lebih dulu keluar kota. Sepatu bolong, rambut belum rapi. Tak ada yang menyambutnya. Bahkan guru pun lupa mencatat kehadirannya. Saat yang lain sibuk tertawa dan saling menandatangani buku kenangan, Nazar duduk sendirian di bangku taman belakang, menatap halaman kosong di bukunya sendiri. Setelah sesi memory wall, reuni memasuki acara bebas. Beberapa tamu mulai menyebar, mengambil foto, berganti meja, dan bercengkrama. Nazar berdiri, ingin mengambil udara. Ia melangkah keluar dari ballroom, menuju taman hotel yang sunyi. Udara malam menenangkan, dan cahaya lampu taman menyinari jalan setapak kecil di antara pepohonan. Dan di sanalah, di bangku kayu putih yang dikelilingi semak bunga, duduk seorang perempuan dengan bahu sedikit gemetar. Cynthia. Nazar ragu sejenak. Tapi ia tahu, jika ia melewatkan momen ini, ia akan menyesal seumur hidup. Boleh duduk? Tanyanya pelan. Cynthia menoleh. Wajahnya terlihat sedikit pucat, tapi tetap anggun. Ia mengangguk. Mereka duduk dalam diam beberapa detik. Angin malam, berembus lembut. Aku masih ingat, kata Nazar akhirnya. Hari kelulusan. Kamu satu-satunya yang ngasih tanda tangan di buku kenanganku. Cynthia tersenyum kecil. Kamu nggak datang pas acara utama. Tapi aku lihat kamu sendirian di taman. Aku pikir, kamu butuh pengingat bahwa kamu nggak sendirian sepenuhnya. Nazar menunduk. Itu banyak berarti, Sin. Mereka diam lagi. Namun kali ini bukan diam yang canggung, melainkan diam yang membawa kedamaian. Aku senang kamu datang, kata Cynthia pelan. Banyak yang berubah ya sejak lulus. Kecuali satu, sahut Nazar. Perasaanku. Cynthia menoleh cepat. Nazar tak memandangnya, tapi ucapannya tidak main-main. Aku nggak pernah berhenti mikirin kamu. Tapi waktu itu hidupku kacau. Aku nggak punya apa-apa. Aku merasa aku bahkan nggak pantas buat bicara. Suara malam mengantar keheningan panjang. Dan akhirnya, suara Cynthia yang pelan memecahnya. Kamu tahu, aku juga selalu nunggu. Hati Nazar mencelos. Ia baru akan menjawab ketika tiba-tiba Cynthia berdiri perlahan, memegang sisi bangku. Tangannya bergetar sedikit. Wajahnya pucat kembali. Kamu nggak apa-apa, tanya Nazar cepat. Cynthia mengangguk lemah. Aku cuma sedikit lelah. Aku balik duluan ya. Sebelum Nazar sempat menahan, Cynthia melangkah pergi pelan. Langkahnya tidak stabil, tapi tetap memaksa tampak kuat. Nazar menatap punggungnya yang menjauh, lalu mengepalkan tangan. Ada sesuatu yang disembunyikan Cynthia. Dan, ia bertekad kali ini, ia tak akan diam saja. Penuh emosi, membangun misteri, dan mulai mengungkap kedalaman hubungan Nazar dengan Tika dan Cynthia. Malam semakin larut. Ballroom perlahan mulai sepi. Satu persatu tamu pamit pulang setelah puas berfoto, bertukar kartu nama, atau sekadar menyombongkan kesuksesan masing-masing. Tapi di salah satu sudut hotel, di ruang kecil dekat taman, dua orang masih duduk berhadapan dalam diam, Nazar dan Tika. Tika memandang Nazar dengan raut yang sulit ditebak. Di antara mereka, dua cangkir teh kini tinggal setengah. Kamu lihat? Tadi? Tanya Nazar pelan, memecah sunyi. Tika mengangguk tanpa berkata. Ia tahu maksud pertanyaan itu. Nazar bicara soal Cynthia, tentang langkahnya yang limbung, wajahnya yang pucat, dan suara pelannya yang seolah menyimpan lelah yang jauh lebih dalam dari sekadar keletihan fisik. Aku tahu ada yang enggak beres, lanjut Nazar. Tapi dia enggak bilang apapun. Tika masih diam, matanya menunduk, lalu menatap Nazar lama. Dan akhirnya ia berkata lirih, itu karena kamu bukan orang pertama yang dia lindungi, tapi kamu bisa jadi yang terakhir. Nazar mengerutkan alis.
Apa maksudmu? Tika menarik napas panjang. Ia menyesap teh sebelum akhirnya meletakkan cangkir itu dengan tangan gemetar. Aku tahu kamu pantas tahu, tapi aku harus minta kamu janji satu hal dulu. Apa? Kalau kamu benar-benar peduli pada Cynthia, kamu harus siap dengan semua kenyataan yang nggak bisa kamu ubah. Hati Nazar mencelos. Cynthia sakit, Zar. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam kolam hatinya yang tenang, menyebarkan gelombang kaget, takut, dan panik. Nazar nyaris tak percaya pendengarannya. Apa? Suaranya lirih. Sakit yang bukan sekadar flu atau kelelahan. Dia mengidap leukemia stadium lanjut. Sudah 2 tahun ini. Tapi dia nggak mau orang tahu. Bahkan keluarga dekat pun baru tahu beberapa bulan terakhir. Nazar terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. Udara terasa menipis. Kenapa? Dia nggak bilang apa-apa tadi malam. Kenapa harus sembunyi? Karena itu Cynthia, jawab Tika. Pelan. Dia nggak pernah mau menyusahkan orang. Termasuk kamu. Nazar menatap meja. Ingatannya tentang senyum lembut Cynthia malam tadi, kini terasa pahit. Senyum itu bukan karena bahagia, tapi karena dia sedang berusaha terlihat kuat. Terlalu kuat, Tika. Suara Nazar nyaris pecah. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Aku harusnya tahu. Aku bisa bantu sesuatu. Apapun. Tika tersenyum sedih. Aku yang temani dia ke rumah sakit selama ini. Aku yang tahu betapa dia ingin tetap dianggap biasa oleh semua orang. Dia larang. Aku cerita ke siapapun, termasuk kamu. Tapi tadi malam, waktu dia hampir jatuh di kamar mandi, dia bilang satu hal. Apa? Kalau aku ketemu kamu malam ini, aku boleh cerita. Karena kamu satu-satunya yang dia harap masih peduli. Kalimat itu menusuk Nazar tepat di jantung. Ia memejamkan mata, menahan air yang mendesak keluar. Perasaan bersalah, kecewa, dan takut bercampur jadi satu. Di mana dia sekarang? Tanya Nazar dengan nada lebih mantap. Dia pulang lebih dulu, tapi besok pagi harus ke rumah sakit untuk transfusi lagi. Dia nggak punya banyak waktu, Zar. Dan dia mulai kehilangan semangat. Apalagi setelah tahu sebagian pengobatannya harus dihentikan karena biaya. Nazar menoleh cepat. Biaya? Aku bisa bayar semua, Tik. Kenapa dia harus? Karena dia nggak mau jadi beban. Dia pikir kamu udah jadi orang sukses. Dia takut dicap manja atau memanfaatkan. Nazar menggeleng keras. Gila. Ini bukan soal uang, Tika. Ini soal hidup. Soal seseorang yang ia terhenti. Tapi Tika tahu sisa kalimat yang tertahan itu. Seseorang yang dia cintai. Beberapa menit kemudian, Nazar berdiri. Matanya kini mantap, tak ada lagi keraguan. Aku akan temui dia besok. Tika tersenyum. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Tapi bukan sebagai Nazar si supir. Bukan juga sebagai CEO. Aku akan datang sebagai Nazar, yang dari dulu nggak pernah pergi dari hidupnya. Tika bangkit, berdiri di sebelah Nazar, menatap sahabat lamanya dengan sorot berbeda. Kamu tahu, Zar, kamu sering bilang aku yang jaga rahasiamu selama ini. Tapi sebenarnya, kamu juga udah jaga hidupku. Dulu, waktu aku mau menyerah, kamu yang ajak aku bangkit. Sekarang saatnya aku balas. Aku jaga semua ini karena aku percaya kamu bukan cuma sukses, kamu tulus. Nazar memandang Tika. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia memeluk sahabatnya itu dengan hangat. Tak ada kata, hanya rasa terima kasih yang begitu dalam. Malam itu, Nazar pulang ke rumahnya yang sepi. Tapi untuk pertama kalinya, rumah itu terasa penuh. Penuh tekad, penuh harapan, dan penuh niat untuk memulai babak baru. Ia membuka lemari kerjanya, menarik sebuah kotak kecil berisi barang-barang lama. Di dalamnya ada satu buku kenangan SMA, sebuah surat tak terkirim untuk Cynthia, dan foto kecil mereka berdua yang diambil diam-diam oleh Tika saat kerja kelompok di perpustakaan dulu. Nazar memegang foto itu erat. Besok, aku akan datang untuk Musin. Babak ketika konflik mulai naik, ejekan dan ketegangan mulai membuncah, dan Nazar dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah ia tetap diam atau mulai membuka jati dirinya? Pagi itu, langit mendung menyelimuti kota,
Tapi hati Nazar justru lebih terang dari biasanya. Ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan abu-abu, wajahnya bersih dan segar, walau matanya tampak kurang tidur. Mobil hitamnya melaju tenang menyusuri jalan menuju rumah sakit tempat Cynthia dirawat. Di kursi penumpang, Tika duduk sambil membawa buket bunga lili putih. "Dia suka bunga ini, kan?" tanya Nazar sambil tetap menatap jalan. Tika menoleh padanya, tersenyum tipis. Dia pernah bilang lili putih itu tenang, kayak hati yang pasrah tapi tetap indah. Nazar menggenggam kemudi lebih erat. Ia tidak suka kata pasrah, apalagi jika itu berarti menyerah pada penyakit. Hatinya gelisah, bukan karena takut bertemu Cynthia, tapi karena ia tak ingin datang terlambat, secara harfiah maupun dalam arti yang lebih dalam. Sesampainya di rumah sakit, suasana di ruang perawatan kelas VIP cukup tenang. Nazar berdiri mematung beberapa detik di depan pintu kamar nomor 314. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia tahu, tak ada waktu lagi untuk ragu. Ia mengetuk pelan, suara lemah dari dalam menjawab masuk saja. Nazar membuka pintu, dan di sanalah Cynthia berbaring dengan selimut putih, wajah pucat namun tetap menyimpan senyum hangat yang membuat waktu seperti berhenti. "Zar." Suara itu pelan tapi tulus. Nazar melangkah masuk, meletakkan bunga di vas di samping ranjang. "Aku datang," kata Nazar, duduk di kursi di sisi tempat tidur. Cynthia mengangguk. "Kupikir kamu bakal sibuk, atau kembali menghilang." Nazar tertawa kecil. "Maaf, aku datang terlambat. Tapi kali ini aku nggak akan pergi." Percakapan mereka mengalir pelan. Nazar menceritakan sedikit tentang hidupnya sejak lulus SMA, tentu saja menyembunyikan sisi megahnya. Ia lebih memilih cerita tentang jatuh bangunnya, perjuangannya, dan rasa sepi yang lama ia kubur. Sementara Cynthia pun terbuka, tentang diagnosisnya 2 tahun lalu, tentang bagaimana ia sempat menyalahkan hidup, dan tentang betapa berat rasanya berpura-pura kuat saat tubuh terus melemah. Tika duduk di sisi ruangan, membiarkan keduanya bercakap tanpa mengganggu. Ia tahu, momen itu bukan miliknya. Itu adalah milik dua hati yang selama ini saling menunggu dalam diam. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama. Siang harinya, Nazar kembali ke hotel tempat reuni masih berlangsung untuk sesi kedua. Makan siang santai dan forum mini alumni. Ia datang, bukan untuk ikut pamer seperti yang lain, tapi karena MC sempat mengumumkan akan ada sesi pengenalan tokoh inspiratif alumni. Dan nama Nazar yang diajukan diam-diam oleh Tika masuk dalam daftar. Namun karena nama belakangnya tidak dikenal oleh banyak teman SMA-nya, sebagian besar mengira Nazar Alfaresi adalah alumni dari angkatan lain. Saat Nazar masuk ballroom, beberapa orang langsung memperhatikannya. "Hep, itu supir dari semalam, kan?" bisik seseorang. "Dia masih aja datang. Padahal udah dikasih makan gratis," gumam yang lain. Nazar menahan diri, tapi tak bisa menahan saat Riko melangkah ke depannya dengan nada lantang. "Kita semua udah setuju siang ini buat milih siapa alumni paling inspiratif. Tapi kayaknya kita juga bisa milih siapa alumni yang paling halu." Orang-orang tertawa. Nazar tetap diam. "Bayangin aja," lanjut Riko. "Ada yang ngaku-ngaku CEO properti, padahal kerjaannya nyetir mobil. Katanya low profile, padahal aslinya cuma numpang eksis." "Riko, cukup." Suara Tika lantang dari belakang. Tapi Riko tak peduli. "Atau jangan-jangan kamu cuma ngarep dikasih dana amal dari kita? Mau pura-pura ngaku miskin atau sok dermawan biar kelihatan pahlawan?" Nazar menatap Riko tajam. Untuk pertama kalinya malam itu, ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Dan akhirnya, Nazar bicara. "Kamu benar," katanya pelan. "Dulu aku tukang antar paket. Kadang nenggak makan. Kadang harus numpang wifi sekolah buat ngerjain tugas. Aku berdiri paling belakang di foto kelulusan karena datang terlambat, habis nganter pesanan. Aku bukan siapa-siapa." Ia menatap semua orang. "Tapi kalian lupa, dari tempat paling belakang pun, seseorang bisa tetap berjalan maju. Diam-diam." Wajah Riko mengeras. "Maksudmu apa?" Nazar melangkah maju.
Maksudku, aku bukan lagi Nazar yang kalian ejek. Aku memang bukan sopir. Aku bukan tamu nyasar. Aku pemilik PT Bumi Mandiri Property. Suasana berubah hening. Seketika. Beberapa orang tampak terkejut, menoleh satu sama lain. MC pun terdiam, bingung. Nazar melanjutkan, aku bukan datang untuk pamer. Aku datang untuk tahu, apakah 15 tahun cukup waktu buat kalian tumbuh jadi manusia yang lebih baik? Babak ketika emosi mendalam antara Nazar dan Cynthia akhirnya mengalir. Luka masa lalu dihadirkan, dan ikatan hati mereka diuji oleh kenyataan. Hari beranjak sore saat Nazar kembali ke rumah sakit, langsung setelah kejadian memanas di reuni. Ia berjalan cepat menuju kamar 314, pikirannya masih berkecamuk. Bukan karena kemarahan atas ejekan tadi siang, tapi karena satu hal yang lebih penting. Ia belum sempat bicara jujur pada Cynthia. Belum sempat bilang siapa dia sebenarnya. Dan lebih dari itu, belum sempat bilang bahwa hatinya tak pernah berpindah sejak hari pertama mereka berpisah. Pintu kamar terbuka dengan pelan. Cahaya lembut dari jendela sore menyorot ruangan. Cynthia duduk bersandar di ranjang, mengenakan kerudung tipis dan sweater abu-abu. Di tangannya ada buku catatan kecil yang sepertinya sedang ia isi. Ia menoleh begitu Nazar masuk. Nazar, ujarnya pelan, senyumnya mengembang meski tubuhnya tampak letih. Nazar balas tersenyum, duduk di kursi di samping ranjang. Apa yang kamu tulis? Cynthia menutup bukunya. List kecil. Tentang hal-hal yang masih ingin aku lakukan. Aku boleh lihat? Ia menggeleng pelan. Nanti, kalau aku udah yakin kamu masih di sini waktu itu. Nazar terdiam. Kalimat itu penuh makna. Aku di sini, Sin, dan aku nggak akan pergi. Mereka saling menatap. Keheningan yang tak canggung hadir, seperti ruang aman yang dulu mereka cari tapi tak pernah dapatkan di sekolah. Hanya ada mereka berdua sekarang. Dan waktu yang terasa lebih jujur dari biasanya. Aku tahu kamu bukan sekadar supir, ucap Cynthia tiba-tiba. Nazar menatapnya. Kamu tahu? Cynthia mengangguk. Aku tahu dari cara kamu memandang semua orang. Cara kamu diam, tapi mengerti. Cara kamu bawa diri. Bukan seperti orang yang hanya numpang lewat, tapi seseorang yang sudah jauh berjalan. Nazar tertawa. Kecil, getir. Aku baru aja bilang sebenarnya siapa aku ke teman-teman reuni. Mereka kaget. Beberapa minta maaf. Yang lain masih mikir aku bohong. Dan kamu kecewa? Nazar menggeleng. Tidak, aku cuma sedih. Sedih karena dulu aku terlalu sibuk membuktikan diri ke orang yang tak pernah peduli. Tapi malah lupa menunjukkan siapa diriku pada orang yang benar-benar berarti. Suara itu melembut. Nazar menggenggam tangan Cynthia, hangat, meski lemah. Aku ingin kamu tahu, Sin. Dulu aku pergi bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku merasa terlalu kecil untuk kamu. Kamu pintar, cantik, dan semua orang menyukaimu. Sementara aku, ya, kamu tahu siapa aku dulu. Cynthia menatap lurus padanya. Dan kamu pikir aku butuh kamu yang sempurna? Nazar tertunduk. Tak bisa menjawab. Aku nunggu kamu, Zar, lanjut Cynthia. Bukan Nazar si CEO, tapi Nazar yang diam-diam mengisi bukuku dengan kutipan puisi tiap jam istirahat. Nazar yang dulu mau nganter aku pulang waktu hujan deras, padahal sepatunya udah robek. Kamu pikir aku nggak tahu? Nazar menahan napas. Itu kenangan yang ia simpan rapat. Ia bahkan tak tahu Cynthia sadar akan hal itu. Aku tahu semuanya, kata Cynthia lembut. Dan aku menyesal, karena kita berpisah bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Air mata mengalir di pipi Nazar. Ia tak menahan. Aku takut kehilangan kamu lagi, Sin. Tapi sekarang lebih menakutkan, karena aku tahu waktunya mungkin tak banyak. Cynthia memalingkan wajah, matanya pun basah. Tapi ia tersenyum. Aku nggak takut mati, Zar. Aku cuma takut hidup ini berakhir tanpa pernah benar-benar mencintai dengan jujur. Aku mencintaimu, Sin, ujar Nazar dengan suara bergetar. Bukan karena kasihan, bukan karena rasa bersalah, tapi karena sejak dulu kamu adalah satu-satunya alasan aku ingin jadi seseorang.
Mereka saling berpelukan. Lama. Tak ada yang bicara, tapi semuanya terasa utuh. Luka, penyesalan, cinta, dan pengampunan menyatu dalam pelukan itu. Tika mengintip dari luar pintu. Ia tersenyum haru, lalu menutup pintu perlahan. Biarkan keduanya menyembuhkan luka mereka yang tertunda. Biarkan cinta yang mereka simpan dalam diam, akhirnya bersuara. Ain, ini adalah titik awal dari puncak konflik. Ketika cinta, waktu, dan kenyataan beradu dalam satu keputusan yang tidak bisa ditunda. Hujan deras mengguyur kota sejak malam sebelumnya. Udara pagi ini dingin, seakan tahu apa yang akan terjadi. Nazar duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop yang belum sempat ia sentuh. Ia terlalu larut dalam pikirannya. Semalam, setelah menghabiskan waktu bersama Cynthia, ia pulang dengan hati yang penuh dan kosong sekaligus. Penuh karena cinta yang selama ini ia simpan akhirnya terucap. Tapi kosong karena ia tahu waktu bersama Cynthia mungkin sangat terbatas. Tubuh perempuan itu sudah tak sekuat dulu. Gerakannya lambat, suaranya mudah lelah, dan sorot matanya sesekali tampak mengucap pamit. Suara dering ponsel mengagetkannya. Nama Tika tertera di layar. Nazar langsung mengangkat. Tika? Suara di seberang terdengar panik. Zar, kamu harus ke rumah sakit sekarang. Deg, ada apa? Dokter bilang kondisi Cynthia menurun drastis sejak subuh. Dia nggak sadarkan diri sejak 1 jam lalu. Nazar tak sempat menjawab. Ia langsung berlari keluar rumah, tak peduli hujan deras yang menampar wajah dan jasnya. Di tengah derasnya air hujan, hatinya terasa seperti diterjang badai yang lebih hebat. Di rumah sakit, suasana di depan kamar 314 mencekam. Tika berdiri di luar dengan mata sembab. Perawat hilir mudik. Nazar langsung menghampiri. Gimana keadaannya? Tika menatapnya lemah. Dia belum bangun. Saturasinya sempat turun drastis. Dokter bilang, krisisnya datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Nazar merasa lututnya goyah. Aku belum sempat bilang banyak hal ke dia, katanya pelan. Tika menggenggam lengannya. Zar, justru, karena itu kamu harus tetap di sini. Jangan pergi. Jangan ulangi kesalahan 15 tahun lalu. Nazar mengangguk. Matanya menatap pintu kamar yang tertutup. Hatinya seolah tertahan di sana. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. Nazar segera menghampiri. Dok, dia sudah sadar tapi kondisinya masih kritis. Silakan masuk, tapi tolong jangan terlalu lama. Nazar masuk, dan di sana ia kembali melihat perempuan yang paling ia cintai. Dalam kondisi terlemah yang pernah ia lihat, Cynthia membuka mata pelan saat mendengar langkahnya. Senyum samar tergambar di wajahnya. Zar, ya, aku di sini. Suara Nazar pecah. Maaf, bikin kamu datang. Dalam keadaan begini. Jangan minta maaf. Aku yang harusnya minta maaf. Karena datang terlambat. Cynthia menggeleng pelan. Kamu nenggak terlambat. Kamu datang di waktu yang paling aku butuhkan. Nazar menggenggam tangannya. Hangat tapi lemah. Ia menahan tangis. Aku janji, Sin, apapun yang terjadi, kamu nggak akan sendiri. Aku akan dampingi kamu. Aku akan lakukan apa saja untuk bantu kamu. Cynthia menatapnya dalam-dalam. Zar, dengar ya. Kalaupun nanti aku harus pergi, aku cuma minta satu hal. Jangan bilang begitu. Dengar dulu, bisik Cynthia. Jangan biarkan semua ini selesai begitu saja. Kamu masih punya banyak hal yang belum kamu bagi. Jangan terus menyembunyikan siapa dirimu. Dunia perlu tahu siapa Nazar yang sebenarnya. Jangan terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Air mata jatuh dari mata Nazar. Ia tak sanggup menjawab. Dan satu lagi, lanjut Cynthia. Apa? Tolong, jangan biarkan reuni itu cuma jadi acara penuh topeng. Bikin mereka saling peduli lagi. Jangan tunggu teman jatuh sakit dulu baru ingat siapa mereka. Bisa? Nazar mengangguk, tercekat. Aku janji. Beberapa jam kemudian, kondisi Cynthia kembali stabil tapi tetap dalam pengawasan ketat. Nazar dan Tika duduk di ruang tunggu, kelelahan namun tak bisa pergi. Aku tahu ini berat, Zar.
kata Tika perlahan. Tapi kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Nazar menatap lurus. Ya, sudah waktunya. Untuk apa? Untuk berhenti bersembunyi. Untuk menyatukan lagi teman-teman kita. Untuk melunasi janji yang tertunda. Di akhir hari itu, Nazar mengirim pesan ke grup reuni yang sempat dibuat beberapa bulan lalu. Grup yang sudah hampir mati, kini mendadak hidup kembali karena pesannya. Hai semua, ini Nazar. Bukan Nazar sang supir, tapi Nazar yang dulu kalian anggap tak penting. Aku tahu selama ini aku diam, tapi sekarang aku ingin bicara. Besok malam, aku akan adakan pertemuan kecil. Bukan untuk pamer, tapi untuk sesuatu yang lebih penting. Seorang teman kita sedang sakit, dan dia butuh kita semua. Kalau kalian merasa reuni kemarin berarti, tunjukkan bahwa persahabatan kita bukan sekadar foto dan nostalgia. Disinilah titik baliknya. Di mana reuni tak lagi tentang masa lalu yang indah, tapi tentang kejujuran, perbaikan, dan persahabatan yang nyaris terlambat. Langit malam itu bersih dan luas, seolah semesta tahu bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Di aula kecil milik salah satu proyek sosial milik PT Bumi Mandiri Properti, para tamu mulai berdatangan. Bukan selebritas, bukan pengusaha besar, tapi orang-orang yang dulu duduk di satu bangku sekolah dengan Nazar dan Cynthia. Mereka datang satu persatu, sebagian masih canggung, sebagian lain penasaran. Tak ada panggung megah, tak ada dekorasi mewah. Hanya meja panjang sederhana, lampu gantung hangat, dan deretan kursi menghadap satu layar proyektor. Namun malam itu terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya, Nazar hadir sebagai dirinya yang sebenarnya. Tika menyambut tamu-tamu yang datang. Ia memeluk Lani yang datang sambil menahan tangis, lalu menyodorkan daftar tanda tangan ke Reza dan Anton. Mereka, yang dulu vokal mengejek Nazar, kini tampak kikuk dan lebih banyak diam. Lalu Nazar masuk. Mengenakan kemeja hitam polos dan celana abu-abu tua, sederhana namun berwibawa. Ruangan hening sejenak saat ia berjalan ke depan. Ia tak membawa pengawal, tak mengajak asisten, dan tak membawa kemewahan apapun. Yang ia bawa hanya satu, kebenaran, terima. Kasih sudah datang, katanya membuka malam itu. Suaranya tenang, tapi tegas. Maaf kalau kalian kaget tahu siapa aku sebenarnya. Aku nggak datang ke reuni untuk pamer. Tapi karena ingin menutup luka lama yang terlalu lama aku simpan, ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu ruangan. Waktu SMA, aku sering merasa sendirian. Dilecehkan, dianggap tak punya masa depan. Mungkin sebagian dari kalian tak sadar melakukannya. Tapi aku ingat. Semua kalimat itu menempel dalam kepala dan hatiku. Beberapa wajah tertunduk. Tapi aku juga ingat satu hal lain. Lanjutnya, ada seseorang yang membuat aku bertahan, yang tak pernah ikut menjatuhkan, yang selalu tersenyum dan memperlakukan aku seperti teman, bahkan saat yang lain menjauh. Gambarnya muncul di layar, Cynthia. Duduk di ranjang rumah sakit dengan selang infus di tangan namun tetap tersenyum. Dia sedang berjuang sekarang, bukan melawan kita, tapi melawan penyakit yang diam-diam ia tanggung sendirian. Isak tangis kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan. Reuni ini aku buat bukan karena aku butuh pengakuan, kata Nazar. Tapi karena aku ingin kita kembali jadi manusia. Bukan hanya sukses, tapi peduli. Cynthia butuh kita. Bukan uang kita, tapi waktu kita. Doa kita, kejujuran kita. Ia menarik napas panjang. Jadi malam ini, kalau kalian masih ingat siapa diri kalian sebelum menjadi orang sibuk dan penting, ayo buktikan. Ayo bersatu bukan karena kenangan, tapi karena kepedulian. Tepuk tangan kecil, kemudian membesar. Perlahan, ruangan yang tadinya terasa beku, kini hangat oleh empati. Setelah itu, satu persatu teman-teman mereka mulai berdiri. Anton, dengan mata berkaca-kaca, meminta maaf secara terbuka kepada Nazar. Reza menyumbang sejumlah dana untuk pengobatan Cynthia. Lani menawarkan rumah singgah bagi keluarga pasien yang membutuhkan. Bahkan Aldi,
yang dulu paling sering mengejek Nazar karena cuma anak tukang becak, berlutut dan memeluk Nazar di hadapan semua orang. Dan saat layar proyektor menampilkan video singkat dari Cynthia yang direkam pagi tadi, dengan suara pelan dan senyum tenang, semua tak bisa menahan air mata. Terima kasih, karena akhirnya aku tahu, aku nggak sendiri. Dulu kita sering pura-pura dekat karena foto album tahunan. Tapi malam ini, aku tahu siapa teman-temanku yang sebenarnya. Malam itu ditutup dengan doa bersama. Tanpa protokol, tanpa formalitas. Hanya lingkaran orang-orang yang pernah saling menyakiti, kini saling menguatkan. Nazar berdiri di tengah mereka. Dan untuk pertama kalinya ia tak merasa kecil. Tak merasa harus membuktikan apapun. Ia hanya ingin menjaga, memperbaiki, menyambung ulang tali-tali yang dulu putus karena gengsi, diam, dan prasangka. Saat semuanya mulai bubar, Tika menghampiri Nazar. Kamu baru saja menyatukan orang-orang yang bahkan tak percaya lagi pada arti reuni. Nazar tersenyum kecil. Bukan aku, tapi Cynthia. Tika menatapnya dalam. Apa kamu siap kalau besok kabar buruk datang? Nazar diam sejenak, lalu mengangguk. Ya, karena sekarang aku tahu, dia nggak akan pergi sia-sia. Ketika waktu tak lagi bersahabat, hanya ketulusan yang bisa bertahan. Inilah saatnya memilih, menyerah pada kenyataan, atau menciptakan keajaiban kecil sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, langit tampak kelabu meski hujan tak turun. Nazar sudah berada di rumah sakit sejak fajar. Malam sebelumnya, reuni kecil yang ia adakan untuk Cynthia menyisakan kehangatan di hati banyak orang. Tapi pagi ini, semuanya terasa berbeda. Sunyi. Menyesakan Tika menemuinya di lorong depan ICU. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Nazar berdiri cepat. Gimana kondisinya? Tika tak langsung menjawab. Ia menggenggam tangan Nazar dengan erat. Dia masuk ICU jam 3 subuh, ada pendarahan internal. Dokter bilang, ini bisa jadi fase terakhirnya. Dunia. Nazar terasa runtuh. Aku harus masuk, ujarnya. Sebentar lagi, ya. Mereka masih observasi, ucap Tika pelan. Nazar berjalan mondar-mandir. Nafasnya tak beraturan. Tika hanya bisa mengawasi dalam diam. Setengah jam kemudian perawat memanggil mereka. Keluarga terdekat boleh masuk sebentar. Nazar dan Tika saling pandang. Aku ikut, kata Nazar mantap. Di dalam ruangan tubuh Cynthia terlihat jauh lebih lemah dari sebelumnya. Napasnya diatur oleh alat bantu. Wajahnya pucat, tapi saat mendengar langkah Nazar, matanya perlahan terbuka. Dengan susah, payah ia tersenyum. Kamu datang. Nazar mendekat, duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Cynthia yang dingin. Selalu, Cynthia menatapnya dengan mata sendu. Aku lelah, Zar, tapi aku bahagia, karena kamu dan semua teman-teman datang. Nazar menahan air mata. Kamu harus tetap bertahan. Mereka semua masih ingin bersamamu. Aku masih ingin bersamamu. Zar, kamu tahu nggak kenapa dulu aku nggak pernah nikah? Nazar menggeleng perlahan. Karena nggak ada satupun dari mereka yang bisa bikin aku merasa dimengerti seperti kamu. Air mata Nazar akhirnya jatuh. Kalau aku tahu semua ini akan terjadi, aku nggak akan pernah pergi. Tapi kamu kembali, bisik Cynthia. Itu yang penting. Diam, sunyi. Hanya suara mesin yang memantau detak jantung di ruangan itu. Kalau aku pergi nanti aku titip satu hal ya. Apa saja, Sin? Jangan biarkan reuni itu berakhir malam itu saja. Jangan biarkan mereka lupa lagi. Jangan biarkan yang lain sendirian seperti aku. Nazar mengecup punggung tangannya. Aku janji atas nama semua kenangan kita. Hari itu berlalu perlahan. Di luar ICU, beberapa teman Nazar datang kembali. Anton, Reza, Lani, bahkan Aldi. Mereka membawa makanan, buah tangan, dan doa. Ruangan tunggu berubah jadi tempat berbagi kenangan dan tawa, seolah Cynthia ada di tengah mereka seperti dulu. Tika duduk di samping Nazar, yang masih terpaku menatap ke dalam ICU. Aku takut, Tik, bisik Nazar. Takut kehilangan dia. Takut kembali sendiri, Tika menatapnya. Kamu nggak sendiri.
Dan kalaupun akhirnya dia pergi, kamu punya kita. Kamu punya semua yang kamu bangun malam itu. Nazar mengangguk pelan. Air mata kembali mengalir. Malam itu, Nazar pulang sebentar untuk mengambil barang. Saat sampai di rumah, ia membuka sebuah kotak kecil di laci kamar. Isinya, sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk bintang kecil. Kalung itu pernah ia berikan diam-diam ke Cynthia lewat loker saat mereka SMA. Ia tak tahu apakah Cynthia pernah memakainya, tapi saat ia menatap liontin itu sekarang, ia tahu ia harus memberikannya langsung. Ia kembali ke rumah sakit. Tika menemuinya di depan ICU dengan wajah panik. Nazar, ada apa? Cynthia, dart langkah Nazar goyah. Dunia terasa remuk. Tapi ia tak menyerah. Ia masuk ke ICU, duduk di samping ranjang. Mesin berbunyi pelan. Tubuh Cynthia tak bergerak. Hanya napas teratur dari alat bantu yang terdengar. Nazar membuka kotak kecil itu. Ia menggenggam tangan Cynthia. Sin, aku tahu kamu dengar aku. Jadi dengar ini. Napasnya berat. Kalung ini pernah aku kasih ke kamu. Diam-diam. Tapi aku pengecut. Aku nggak pernah ngaku kalau itu dari aku. Ia mengambil liontin itu dan menyematkannya perlahan ke leher Cynthia. Sekarang, aku berani. Karena kamu yang membuat aku berani. Tetesan air matanya jatuh ke tangan Cynthia. Kalau kamu masih ada di antara kesadaran dan gelap, tolong kembali. Meski cuma sebentar. Biar aku bisa pamit dengan utuh. Detik berlalu. Sunyi. Lalu, satu hal terjadi. Tangan Cynthia bergerak. Sedikit saja, tapi cukup untuk membuat Nazar terkejut. Matanya terbuka perlahan, senyumnya lemah, tapi nyata. Nazar menunduk mencium tangannya. Yasin, aku di sini. Kadang hidup tak memberi banyak waktu, tapi waktu yang sedikit bisa jadi sangat berarti. Jika diisi dengan cinta, pengampunan, dan janji yang ditepati. Sudah 3 hari sejak Cynthia sadar dari koma. Dokter menyebutnya keajaiban kecil, tapi Tika bilang, itu bukan keajaiban. Itu pilihan hati yang kuat. Mereka memindahkannya ke ruang perawatan biasa. Tubuhnya masih lemah, tapi ia sudah bisa bicara lebih panjang. Dan yang terpenting, ia tersenyum lebih sering, bersinar dengan damai meski ajal masih dekat di depan mata. Nazar nyaris tak pernah meninggalkan sisinya. Ia menolak semua rapat, semua agenda bisnis. Ia hanya ingin satu hal, menebus waktu yang dulu hilang. Sore itu, mereka duduk berdua di taman rumah sakit. Cynthia mengenakan sweater tebal dan syal biru laut pemberian Tika. Nazar mendorong kursi rodanya perlahan, membiarkan mereka berdua menghirup udara senja yang harum. Aku jadi banyak dapat surat dan pesan dari teman-teman reuni, kata Cynthia. Tersenyum. Reza ngajak ketemu tiap minggu. Lani bilang mau ngajarin anak-anak rumah singgah bikin kerajinan tangan. Kamu yang nyalain lilin itu, Sin. Mereka cuman ikut cahayamu. Cynthia tersipu. Padahal aku nggak bisa lama, Zar. Nazar berhenti mendorong kursinya. Ia berlutut di hadapan Cynthia. Seperti seorang lelaki yang menaruh seluruh dunia dalam genggam tangan perempuan yang ia cintai. Kalau hidup kita hanya tinggal hari, biarlah aku isi harimu dengan hidupku sepenuhnya. Cynthia menatapnya, mata mereka saling menaut. Aku nggak bisa jadi istrimu, Zar. Aku nggak kuat jalan ke pelaminan. Nazar menggenggam tangannya. Kita nggak butuh pelaminan. Cukup langit, tanah, dan saksi hati. Dan sore itu, di bawah langit jingga yang perlahan menjadi ungu, Nazar dan Cynthia mengucap janji. Bukan janji legal di catatan sipil, tapi janji dua hati yang memilih mencintai meski waktu tak lagi panjang. Tika dan beberapa teman mereka datang sebagai saksi. Tak ada gaun, tak ada musik. Hanya angin, bunga kertas yang berjatuhan dari pohon, dan tawa kecil di sela tangis bahagia. Nazar menyematkan cincin sederhana di jari Cynthia. Ini bukan janji sampai mati, tapi janji yang hidup bahkan setelah kau pergi. Hari berganti. Kondisi Cynthia semakin menurun, tapi ia tak lagi takut. Ia membaca puisi, menyanyikan lagu-lagu kenangan bersama Nazar, dan mendengar cerita teman-teman yang datang bergantian.
Sampai akhirnya, di suatu subuh yang tenang, ia pergi. Nazar menggenggam tangannya sampai detik terakhir. Dengan mata tertutup, Cynthia tampak tersenyum. Seolah ia tak meninggalkan dunia, tapi pulang dengan damai. Beberapa bulan kemudian, Nazar mendirikan sebuah yayasan atas nama Cynthia Cahaya Kita, tempat anak-anak dari keluarga tak mampu belajar, bermain, dan bermimpi. Tika menjadi direktur utamanya. Reza dan Lani ikut menjadi donatur tetap. Setiap tahun pada tanggal reuni, mereka, semua alumni berkumpul. Bukan di hotel, tapi di halaman yayasan. Mereka bercerita, mengenang, dan selalu menyisakan satu kursi kosong, kursi untuk Cynthia. Dan setiap kali matahari hampir tenggelam di senja yang hangat, Nazar duduk sendiri di taman yayasan. Di tangannya, liontin bintang kecil yang dulu ia berikan pada Cynthia. Ia akan menatap langit dan berbisik pelan. Aku masih di sini, Sin, menjaga janji kita.